kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok, nyok, nyok. Nah, alhamdulillah nih, kakak mau interview salah satu adik kakak. Dia itu diterima di UI, bener Sri ya? Bener. Jurusannya arsitektur, gitu. Nanti kakak bakalan ngejembrengin deh tuh semuanya, cerita tentang kuliah di UI dan juga nanti juga cerita di luar negeri, Sri ya? Iya benar. Di mana Sri luar negerinya? Di Granada Kak. Oh, di Granada gitu ya, di Spanyol ya. Nah, jadi di Granada itu lewat jalur talent scouting ya. Salah satu jalur masuk ke UI kelas internasional gitu. Nah, yaudah deh, langsung aja ya. Kita kenalan sama adik kakak gitu ya. Coba, namanya siapa Sri? Asri Asyifa. Oh, Asri Asyifa. Aku jurusannya arsitektur di Universitas Indonesia. Iya, tapi alhamdulillah aku dapat masuk kelas internasional melalui jalur talent scouting. Waktu masuk untuk talent scouting itu gitu, perjuangannya gimana Sri? Kalau talent scouting itu sebenarnya dia kayak undangan gitu. Jadi kalau misalnya undangan, yang jelas rapor kamu harus bagus lah gitu. Terus habis itu juga kalau misalnya untuk kelas internasional, selain rapor, kamu harus punya TOEFL yang bagus. Mungkin amannya ya 500 atau 600-an gitu. Oh gitu ya. 500 atau 600-an. Terus nanti dari UI-nya juga kamu akan disuruh untuk bikin esai. Oh, bikin esai. Iya benar. Esai tentang apa tuh? Tentang motivasi untuk masuk ke UI kelas internasional. Oh, gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, selama di UI itu, Asri kan kuliahnya berapa tahun sih untuk sampai nanti kuliah di luar negeri itu? Iya. Kalau misalnya di kelas internasional UI itu, jadi dia itu 2 tahun di UI dan 2 tahun di luar negeri. Nah, jadi sebelumnya itu aku pengen kasih tahu kalau misalnya yang namanya kelas internasional di UI itu ada 2 macam. Oh gitu. Iya, ada 2 macam Kak. Jadi ada yang single degree, ada yang double degree. Kalau yang double degree itu memang benar yang tadi aku bilang, itu 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun lagi di luar negeri. Dan setelah kamu lulus, dia akan mendapatkan kayak 2 gelar. Jadi 2 gelar, ya? Benar, kalau misalnya aku itu pertama dari UI-nya dapat gelar sarjana arsitektur. Terus dari luar negerinya dapat gelar sarjana dapat juga gelar ya? lagi, tapi Bachelor of Arts gitu biasanya kayak gitu. Kalau Asri ngikutin yang mana tuh sih? Nah, kalau aku ngikutinnya yang single degree. Oh, single degree ya? Benar. Jadi kalau single degree itu 2 tahun di dalam negeri. Terus habis itu 6 bulannya. Iya, 6 bulannya. 6 bulan. 6 bulannya di luar negeri. Oh, gitu ya. Iya benar. Kelas internasional itu wajib kan ya? Ke luar negeri gitu ya? Iya benar. Ada nggak sih satu angkatan kamu itu nggak ke luar negeri gitu? Nggak ada, harus ya, wajib ya. Jadi emang yang namanya kelas internasional itu memang ada perkuliahan di luar negeri. Tinggal kalian pilih tuh, memilihnya itu bebas atau udah ditentuin sama universitas, Ri? Jadi sebetulnya itu kalau misalnya double degree itu jadi memang ada universitas-universitas, beberapa universitas pilihan yang dia itu udah punya MOU sama UI. Sama UI dia udah punya MOU, jadi biasanya kalau misalnya untuk yang double degree itu jadi universitas dari luar negerinya mereka datang ke UI, terus habis itu mereka presentasi ke kamu. Mereka presentasi terus kayak ini programnya kayak gini-gini. Asli tahu nggak? Universitas yang di luar negeri itu yang MOU sama UI itu apa aja sih? Salah satunya deh. Iya, sebetulnya ada banyak, tapi kalau misalnya untuk arsitektur dan yang boleh sama double degree itu semuanya di Australia. Jadi lebih banyak di Australia ya? Iya benar. Jadi University of Queensland sama ada satu lagi. Tapi emang lebih banyak di Australia ya dibanding di Eropa atau di Amerika gitu? Iya, kalau misalnya untuk arsitektur iya. Tapi kalau misalnya untuk FE itu biasanya beda lagi sih. Tadi kalau yang single degree apa?
perbedaannya? Kalau perbedaannya single degree itu dia lebih bebas. Lebih bebas milih gitu ya? Lebih bebas milih. Dan Asri juga mungkin yang Spanyol itu hanya bertiga itu ya? Iya, Di antara berapa orang satu angkatan pada saat itu? 40 atau berapa? Iya, 40 sih. Oh, 40 ya. Dan tiga orang, tiga mahasiswa yang ke Spanyol di angkatannya Asri ya? Benar. Oh, itu kayak gitu ya? Nah Kak, masalahnya kalau kemarin itu sebetulnya aku rada susah sih untuk ke Granadanya. Soalnya Universidad de Granada itu dia nggak punya relation sama UI. Oh gitu. Iya benar. Dia nggak punya MOU sama UI. Jadi emang aku sama teman-temanku tuh emang udah naksir universitas ini dari lama. Jadi kita yang berusaha untuk ngadain relationnya itu. Atau mungkin dalam sejarah kamu bertiga aja yang ke Granada atau gimana? Cuma angkatan aku aja. Cuma angkatan kamu. Iya, sejauh ini. Itu prosesnya gimana? Menarik banget dong. Iya memang, dan menarik dan memang gak mudah sih. Soalnya kayak aku mesti bolak-balik ke maksudnya email dosen di sana, dosen di Spanyolnya, terus juga pihak UI-nya gitu. Kayak gitu mesti kita temuin gitulah jadinya. Katanya kakak pernah sempet dengar cerita kan, Asri maketnya beberapa kali sama dosen itu sedikit ditolak gitu atau gimana pas ketika mau presentasi terakhir, tugas akhir itu ya. Nah itu ceritain Sri. Kalau itu sih jadi gini, kalau gimana ya, kalau di UI itu ini masalahnya arsitekturnya itu beda-beda ciri khasnya. Kalau di UI itu mereka tuh menekankan inovasi gitu. Jadi kayak apalah yang atapnya bisa dijadiin punya gaya tersendiri. Iya, punya gaya tersendiri gitulah. Inovasi-inovasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Spanyol itu ternyata dia lebih ke functionalism. Oh, gitu. Iya, jadi memang rada beda pandangan tentang arsitekturnya. Sedangkan aku waktu itu aku masih awal-awal baru. Masih awal-awal baru, terus kayak di Granada itu kayak cara pandang arsitektur UI sama Granada beda. Kayak cara itu sih hanya sekedar cara pandang ya. Beda mazhab lah gitu. Iya, beda mazhab gitulah. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya pada dasarnya itu sama, cuma kan karena Asri baru beradaptasi di Granada, jadi akhirnya memang maketnya mungkin pada saat itu berulang-ulang kali gitu ya. Tapi kan malah justru dari situ dapat pelajaran berharga kan dari dosen itu. Persyaratannya apa aja tuh yang harus kamu siapkan sebelum kuliah di luar negeri itu, Sri? Nah, kalau persyaratan itu pertama memang sih kayak nilai IP kalian tuh harus bagus ya. Paling nggak di atas 3. Oh gitu ya. Paling nggak di atas 3. Selain itu juga ini IELTS sih, biasanya IELTS. Tapi tergantung. Bukan TOEFL. Iya, tergantung universitas mana yang mau kamu tuju gitu. Biasanya kalau misalnya untuk Australia, kalau misalnya kamu pengen kuliah di Australia, biasanya dia akan minta IELTS kamu yang harus bagus. Kayak gitu. Kalau misalnya kayak untuk di Eropa, dia biasanya bisa IELTS, bisa TOEFL, tapi yang IBT ya. Ya kayak gitu. Oh gitu ya. Nah terus yang Asri pilih itu luar negerinya kemana, Sri? Aku luar negerinya itu ke Granada. Wah, Granada itu di Spanyol ya? Iya, Granada itu di Spanyol Selatan, dekat Maroko. Setahu kakak itu kan Granada itu ini ya, kota pelajar ya? Iya benar. Kota pelajar. Apa salah satu yang Asri pengenin ke Granada itu apa sih, Sri? Sebenarnya gini, jadi aku tuh emang suka banget arsitektur di Spanyol. Spanyol itu tuh punya arsitek hebat gitu lah, kayak Santiago Calatrava. Itu ada, terus di situ juga ada bangunannya Frank Gehry. Itu tuh pokoknya banyak deh bangunan-bangunan di situ yang bagus, dan aku tuh pengen banget untuk kayak lihat karya-karya arsitektur hebat-hebat itu gitu. Jadi Granada itu juga kota seni juga kali? Iya benar. Banyak seniman-seniman juga asalnya dari Spanyol kan gitu.
gitu ya. Jadi salah satu yang Asri itu pilih Granada itu ya. Iya. Di UI itu ada berapa orang sih yang kuliahnya di Granada? Kalau di Granada itu jadi memang baru aku dan teman-temanku. Jadi aku kesana bertiga. Ada bertiga. Jadi temanku ada salah satunya orang Iran dia. Memang teman sekelas di kelas internasional UI. Terus ada teman aku juga orang Indonesia. Aku. Oh gitu ya. Iya. Terus gimana Sri? Ketika di sana gitu ya. Ini kan tadi udah ya. Kamu udah kuliah nih di UI 2 tahun ya. Iya benar. Setelah itu kamu memilih untuk kuliah di Granada selama 6 bulan kan? Benar. Selama 6 bulan, lalu terbanglah ke Granada gitu ya. Nah, terjadi shock culture nggak sih? Atau misalkan perkuliahan di sana itu ternyata memang budayanya jauh banget gitu sama di Indonesia gitu. Ada shock culture-nya nggak sih?